Hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang didasari atau disengaja. Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. Menurut M. Sori Sutikno, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar, disengaja. Sedangkan pembelajaran adalah usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Tujuan belajar dan pembelajaran adalah untuk perubahan tingkah laku objek belajar dari semua kegiatan. Perubahan tingkah laku tersebut dapat dijelaskan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang ragu-ragu menjadi memiliki keyakinan, dari yang tidak tahu sama sekali. Teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik, yaitu teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori belajar kognitif. Model kognitif ini memiliki perspektif bahasa peserta didik, memproses pelajaran melalui upaya, mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga, teori humanistik. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Materi kedua, prinsip belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar, menurut Burton dalam bukunya The Guidance of Learning Activities, seperti yang dikutip An-Nur Rahman, adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan antara individu dengan lingkungan, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Pendekatan pembelajaran dan pendekatan studi tentang belajar. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jenis pendekatannya, yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. 2. Studi sistematis terhadap belajar. Banyak metode yang digunakan oleh ilmuwan untuk meneliti proses belajar. Di antaranya adalah naturalistic observation, observasi naturalistik. Melalui metode ini, sering menghasilkan pengelompokan atau klasifikasi berbagai elemen fenomena yang diteliti. Prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah pedoman yang berkaitan dengan cara mengorganisir dan menyusun lingkungan, serta metode pengajaran untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Yang pertama, prinsip pengajaran dan pembelajaran yang aktif. Prinsip pengajaran dan pembelajaran yang aktif adalah kerangka kerja yang menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Prinsip penggunaan teknologi dalam pembelajaran mengacu pada cara efektif memanfaatkan alat-alat teknologi modern seperti komputer, perangkat mobile, perangkat lunak edukatif, dan sumber daya digital lainnya
untuk meningkatkan pengalaman belajar. Bentuk prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kegiatan dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Dalam pembelajaran yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan belajar. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Memahami prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar membantu pendidik memahami bagaimana siswa memproses informasi, membangun pengetahuan, dan menginternalisasi konsep-konsep baru. Yang kedua, dukungan terhadap diferensiasi. Setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Pemahaman prinsip-prinsip dasar pembelajaran membantu pendidik dalam mengidentifikasi perbedaan ini dan menyesuaikan pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Ketiga, mendorong kreativitas dalam pengajaran. Pendidik dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, dan relevan bagi siswa dengan memanfaatkan pemahaman ini. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa, baik itu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, atau ekstrinsik, motivasi dari luar, membantu pendidik menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih memotivasi. Yang kelima, mengelola kelas dengan lebih efektif. Pemahaman prinsip-prinsip dasar pembelajaran juga membantu dalam manajemen kelas yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar siswa. Rancangan pengalaman pembelajaran sesuai prinsip pembelajaran, siswa dapat memahami konsep dengan baik. Yang ketujuh, mengelola perubahan dalam pendidikan. Prinsip-prinsip pembelajaran membantu pendidik dan lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, metode pengajaran yang baru, dan tren pendidikan. Yang kedelapan, peningkatan kemampuan kepemimpinan pendidik. Pemimpin pendidik yang efektif dapat menggunakan pemahaman ini untuk membimbing, mendukung, dan melatih staf pendidik dalam mengembangkan praktik pengajaran yang lebih baik. Yang kesembilan, meningkatkan kesadaran diri. Pemahaman prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran juga membantu guru dalam mengembangkan kesadaran diri tentang peran mereka sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kesepuluh, memfasilitasi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pemahaman prinsip-prinsip pembelajaran mendukung pendidik dalam melakukan evaluasi yang lebih efektif terhadap kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam pengajaran mereka. Materi ketiga, komponen-komponen pembelajaran. Asrori menjelaskan komponen pembelajaran adalah runtutan proses yang saling berhubungan dan berkaitan antar komponen yang dilakukan oleh pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan. Dalam menjelaskan kegiatan pengajaran akan berjalan dengan baik, efisien, dan efektif karena adanya hubungan yang positif antara komponen pembelajaran. Macam-macam komponen pembelajaran, yaitu ada tujuan pembelajaran, peserta didik, pendidik,
Materi pembelajaran, metode. Metode, macam-macam metode. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, yang ketiga ada metode tanya jawab. Kemudian media. Macam-macam media juga ada 3. Yang pertama media visual, media audio visual. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Faktor komponen pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu ada faktor internal, antaranya faktor biologis dan faktor psikologis. Ada juga faktor eksternal, yaitu kurikulum, metode mengajar, sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Materi keempat, teori-teori belajar dan pembelajaran. Menurut Ahmad Subki dan Muhammad Jaufar, teori merupakan suatu ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam kehidupan. Menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah suatu proses, bukan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Faktor-faktor belajar merupakan kegiatan yang dapat terlihat dari perbedaan tingkah laku sebelum dan sesudah dalam proses belajar. Di antaranya, faktor-faktor pertama adalah internal, seperti kesehatan, cacat tubuh, dan psikologis. Yang kedua, ada juga faktor eksternal, yaitu diantaranya keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan keadaan masyarakat. Jenis-jenis teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku dan mendapatkan hasil dari suatu pengalaman. Pendidikan yang dikenal dengan aliran behavioristik, aliran yang menunjukkan terbentuknya perbuatan dari hasil belajar. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitivisme merupakan proses berpikir yang lebih kompleks. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah, problem solving. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Menurut konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Menurut Piaget, teori adaptasi kognitifnya yaitu bahwa pengetahuan kita diperoleh dari adaptasi dengan lingkungan. Untuk dapat melanjutkan kehidupan seperti suatu organisme harus beradaptasi dengan lingkungannya untuk dapat melanjutkan kehidupan. Yang keempat, teori humanistik. Humanistik berasal dari kata human yang berarti manusia, yang diserap menjadi kata humanistik yang berarti peri kemanusiaan. Menurut Baharudin dan Muhammad Makin, humanistik adalah memandang manusia sebagai manusia, dalam artian bahwa makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan fitrah tertentu sebagai makhluk hidup yang harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Materi kelima, interaksi sosial dan motivasi belajar. Pengertian interaksi sosial dan motivasi belajar. Interaksi sosial adalah proses di mana individu berkomunikasi, berinteraksi atau berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat atau kelompok sosial. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk belajar atau mencapai tujuan pendidikan.
Berikut adalah beberapa cara bagaimana interaksi sosial mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama, ada dukungan sosial. Yang kedua adalah komitmen pada kelompok. Yang ketiga, keterlibatan dalam diskusi. Yang keempat, model peran. Yang kelima, intimidasi atau konflik. Yang keenam, pengaruh kelompok sebaya. Dan yang ketujuh adalah keterlibatan sosial dalam proyek kolaboratif. Interaksi sosial di lingkungan pendidikan yang mendukung dan tekanan sosial yang negatif. A. Interaksi sosial di lingkungan yang mendukung. Yang pertama, dukungan emosional. Yang kedua adalah kolaborasi positif. Yang ketiga adalah rasa aman. Yang keempat, penghargaan sosial positif. B. Siswa yang mengalami tekanan sosial yang negatif. Di antaranya seperti stres dan ketidaknyamanan. Yang kedua, penurunan dukungan emosional. Yang ketiga, potensi konflik. Yang keempat, pengaruh negatif kelompok sebaya. Yang kelima, kecenderungan menarik diri. Bentuk-bentuk interaksi sosial dan motivasi belajar. Yang pertama, ada motivasi intrinsik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah motivasi prestasi. Yang keempat adalah motivasi karir. Yang kelima adalah motivasi sosial. Yang keenam adalah motivasi eksplorasi. Yang ketujuh adalah motivasi terkait tujuan. Yang kedelapan motivasi berbasis hobi. Yang kesembilan motivasi amanan. Dan yang kesepuluh adalah motivasi berkelanjutan. Materi keenam adalah pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Maka, pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian. Kedua, prinsip dan fungsi pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahap metode dan model pembelajaran yang akan diterapkan. Yang kedua, menunjukkan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, menganalisis berbagai masalah pembelajaran yang muncul. Dan yang kelima, menilai hasil pembelajaran dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, jenis-jenis pendekatan. Yang pertama ada pendekatan konstekstual. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga ada pendekatan induktif. Yang keempat ada pendekatan saintifik. Yang kelima ada pendekatan deduktif. Yang keenam ada pendekatan konsep. Yang ketujuh ada pendekatan proses. Yang kedelapan ada pendekatan realistis. Yang kesembilan ada pendekatan terpadu. Yang kesepuluh ada pendekatan CBSA atau cara belajar peserta didik aktif. Yang kesebelas ada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Materi ketujuh ada model dan metode pembelajaran. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Joyce dan Weil menyatakan bahwa model mengajar merupakan model belajar. Dengan model tersebut, guru dapat membantu siswa untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide diri sendiri. Yang kedua, macam-macam model dan metode pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, model pembelajaran kontekstual. Kemudian ada beberapa juga metode pembelajaran, seperti yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi,
Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode demonstrasi. Yang ketiga, cara memilih model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, pilihlah karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, lihatlah kondisi siswa. Yang ketiga, kondisi dan keahlian guru. Yang keempat, sarana prasarana. Yang kelima, situasi kelas dan lingkungan.